Kembali lagi di Tipot Podcast episode ketiga kali ini. Kita sudah kedatangan seorang pemimpin, seorang leader dan juga mentor dari UP Medan Campus. Siapa lagi kalau bukan Sir Arifin Fu. Halo Sir, selamat sore. Halo, selamat sore Isan. Selamat sore semuanya. Oke. How are you doing? Baik Sir. Sir apa kabar? Ya, luar biasa. Luar biasa. Emang harus luar biasa ya Sir ya selama pandemi. Ya, pandemi juga harus luar biasa kan. Oke, Sir lagi sibuk apa nih Sir sekarang? As usual ya, mungkin tetap ya menghandle operasional di UP Kampus Medan. Jadi meskipun pandemik, banyak yang mahasiswa itu study from home tetap harus ya, operasional tetap jalan. Mungkin taking opportunity juga sembari saat ini saya sedang melanjutkan studi ya untuk PhD saya. Itu sih kalau kegiatan sehari-hari. Kalau during weekend mostly spend time with family, with my parents. Mungkin lebih banyak quality time ya kondisi sekarang gitu. Oke, makanya gitu. Kegiatan Sir kayaknya sibuk setiap jam ya Sir ya, bukan setiap hari lagi ya Sir. Ya mostly memang cukup hectic ya. Kayak kadang-kadang sorry juga ya kalau mau hubungin itu harus cukup panjang ya gitu ya. Chat sana sini harus tunggu balas WhatsApp-nya cukup panjang gitu. Benar. Sir. Benar. Jadi Sir, kita di sini kan mau bahas topik mengenai interaksi sosial nih kan Sir. Yep. Nah, kalau boleh tahu nih Sir itu kira-kira orangnya itu ekstrovert atau lebih ke introvert nih Sir? Kalau boleh tahu aja Sir ya, kalau nggak boleh ya kita nggak bisa maksa sih Sir. Boleh. Jadi sebenarnya saya sih kalau ditanya ya, saya sih sebenarnya introvert yang menuju ke ekstrovert. Jadi saya dulu itu khususnya ketika saya masih sekolah ya, mungkin di SMP, SMA itu saya tipikal orang yang introvert. Jadi itu saya bisa jawab pertanyaan kalau ditanya oleh guru misalnya. Kalau ditanya gitu ya, kalau enggak ya udah saya diam gitu. Jadi menurut saya sendiri saya introvert yang menuju ekstrovert sebenarnya. Oke. Berarti Sir kalau Sir introvert menuju ekstrovert, berarti dulunya kan Sir introvert tuh. Berarti Sir zaman-zaman sekolah, kuliah gitu jarang gitu Sir nongkrong-nongkrong sama teman gitu Sir di luar gitu. Ya, kebetulan memang waktu saya zaman kuliah itu saya terbiasa jadwal hektik ya. Jadi saya sebenarnya waktu S1 saya juga ngambil 3 program yang bersamaan. Jadi like morning I have class, evening I have class gitu ya. Tetap ada. Kayak kalau misalnya dibilang berinteraksi ya, berhubungan dengan teman, berkomunikasi itu tetap ada. Cuma mungkin saya harus bisa buat time management yang baik supaya semuanya bisa jalan secara balance dan seimbang. Tapi tetap ada sih. Oh, tetap ada ya, Sir ya. Berarti nih lumayan unik ya kita bahas tentang interaksi dengan Sir yang orangnya dulunya introvert menuju ekstrovert gitu ya, Sir. Terus juga bilang tadi Sir ada ngambil banyak kesibukan pas kuliah itu Sir nggak capek Sir kira-kira? Oke, sebenarnya kalau dibilang capek ya, kalau dibilang suka nggak suka mungkin banyak orang yang berpikir ya mau enaknya aja kita mungkin traveling ya gitu ya, mungkin kita eat out gitu ya, kumpul bareng teman. Tapi kalau saya pribadi itu melihat what is the goals in my life gitu. Ketika kita tuh melakukan sesuatu sesuai dengan goals kita, apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita nggak akan terasa capek gitu. Jadi even sometimes what I'm doing right now ya, kalau weekend itu kadang-kadang because I love cooking somehow gitu ya, saya bisa prepare masak dan sebagainya untuk family. Jadi mama saya sering tanya, kamu nggak capek gitu ya? I mentioned to my mom, itu is one of my entertainment juga gitu. Jadi menurut saya ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, ya accordingly to our passion, perhaps our hobby, what we like, menurut saya itu nggak akan terasa capek. Oke, berarti mau sebanyak apapun kalau kita suka nggak bakal capek ya, Sir ya? Iya, menurut saya sih seperti itu ya. Oke, menurut Sir sendiri, sepenting apa sih Sir kayak hubungan sosial dengan orang lain itu Sir? Oke, mungkin saya bagi beberapa ya kalau ditanya mengenai hubungan pada saat ini ya. Yang pertama itu dalam pekerjaan. Nah, saya pikir kalau dalam pekerjaan komunikasi yang intensif itu tetap dibutuhkan. Karena bukan hanya dengan menggunakan media seperti Zoom pada saat sekarang ini, sebenarnya banyak ya. Nah, mungkin bagaimana dengan teman atau relasi atau teman-teman ya, family yang mungkin agak jauh tapi kita tuh pengen tetap berhubungan sama mereka. Yang saya lakukan sendiri adalah saya selalu melakukan virtual check-in. Nah, what is virtual check-in itu? Kita tanya aja kondisinya, ask the situation, tanya kabarnya. Atau kadang-kadang saya cuma sekedar DM teman saya melalui Instagram ketika dia posting Instastory. Saya pikir itu juga sudah salah satu cara kita berinteraksi dan berkomunikasi pada saat ini. Oke, berarti selalu keep in touch sama teman-teman dan keluarga yang jauh gitu ya, Sir ya. Terus Sir kalau masalah tadi Sir ada bilang dosen-dosen kan Sir ada waktu-waktunya
ada di kampus dan ada di rumah gitu. Terus kalau kemarin saya ada Hmm. dapat insight nih kan Sir dari orang dalam, Hmm. katanya dosen-dosen di kampus kita di UPH Medan tuh ada ujian cuci tangan gitu ya Sir kalau nggak salah. Oh iya, iya. Tadinya kan sebenarnya saya ditanyain ya, kenapa saya harus jam berapa bisa selesai untuk acara ini ya, rekaman, Iya recording dan benar. sebagainya. Sebenarnya saya sendiri harus ujian itu gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya punya di UPH sendiri, kita sudah prepare untuk semua staff dan dosen kita ya, khususnya yang full time itu untuk mengikuti perkuliahan sih, I can say kind of courses ya. Kita namanya tuh asynchronous courses itu untuk COVID-19. Jadi kita tuh belajar juga dan kita juga equip diri sendiri gitu loh, supaya kita bisa prepare ourselves dan kita bisa deliver that to our student later. Jadi cuci tangan itu sebagai salah satu praktek protokol kesehatan yang harus kita lalui. Nanti kalau kita udah complete the courses, kita get certificate all team and staff di UPH gitu. Oke. Dan terus katanya ada juga ngulangnya gitu, biasanya kita gagal nih Sir, dosen-dosennya gagal untuk mengikuti kelasnya, coursesnya itu tadi cuci tangan, katanya bisa ngulang juga ya Sir? Oh iya, bisa sih. Pokoknya Bisa kalau kita ngulang ya? complete courses-nya dia boleh keluar sertifikatnya sih. Nggak, maksudnya ngulang itu karena gini, itu kelasnya juga live ya kalau cuci tangan. Jadi dia live sehingga nanti ketika kita praktek itu masih belum sempurna, nanti ada mentor yang instruktur lah saya katakan ya, yang revise you and let you know what you have to do gitu ya. Jadi nanti sampai ada oke baru kita bisa di-issue sertifikat seperti itu. Berarti kita sudah menguasai tentang bagaimana trip protokol kesehatan, tips dan triknya protokol kesehatan juga yang benar dan proper via UPH sendiri gitu ya. Jadi kita wajib belajar untuk itu. Oke, Sir. Menarik nih Sir, menarik. Terus kalau mengenai kendala Sir, kendala selama online gitu Sir, Sir ada ngadapin nggak Sir? Oke. Ada, tentunya kendala yang terbesar adalah teknologi itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan teknologi? Mungkin kita nggak sebut tentang internet itu ya, kadang-kadang kan jaringan dan sebagainya tuh is always can be a problem gitu ya, anywhere, anytime gitu ya. Mungkin selain dari itu, saya pikir kemampuan kita itu, skill kita, keterampilan kita yang kita harus improve dalam penggunaan daripada teknologi. Jadi mungkin banyak yang nggak familiar penggunaan Zoom, atau yang nggak familiar tentang penggunaan mungkin Microsoft Teams, atau media-media lain yang nggak saya sebutkan gitu ya. Kita sendiri harus improve. Jadi kalau kita nggak belajar ya kita nggak bisa gitu ya. Ya, nah, kemudian yang lain juga mungkin karena komunikasinya itu sifatnya adalah virtual, sebenarnya yang menjadi isu lain adalah kita nggak bisa bertatap muka. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara cuma dengar suara, itu kan kayak telepon ya. Kita nggak bisa exactly mengetahui ekspresi, artikulasi, atau nada, intonasi daripada lawan bicara kita. Nah, kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang ada behind the conversation exactly gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu langsung, kita bisa lihat kan ekspresi satu sama lain. Meskipun secara video bisa lihat ya. Tapi kan people can hide that. I think that's one of the problems sih. Problemnya virtual communication ya Sir. Kalau problemnya nih Sir ada orang nih kan Sir, bukan saya ya Sir, saya pokoknya orang lain lah gitu. Takutnya saya dituduh lagi. Dan ada orang kendalanya itu bosennya lihat keluarga sendiri gitu Sir. Kalau orang yang seperti itu gimana Sir menurut Sir? Nah, mungkin dengan keluarganya, ya kita nggak bisa memilih keluarga ya sebenarnya. Iya, pastilah. Keluarga itu kita grateful ya, whenever kita dilahirkan di keluarga yang mana gitu ya kondisinya. Nah, jadi saya pikir dalam kondisi seperti ini, yang pertama kita harus bisa bersyukur sih. Jadi bukan karena kita harus lihat keluarga, terus kita bosan dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang direpetin orang tua mungkin ya, kenapa lu asik gini gitu ya. Itu pasti buat pusing ya, khususnya mahasiswa gitu ya. Nah, again pasti dia punya reasons ya untuk itu. Tapi saya pikir supaya tidak bosan, mungkin menurut saya adalah kita bisa cari kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga. Misalnya mungkin yang biasanya sibuk, jarang punya waktu untuk makan bersama keluarga, itu mungkin bisa ya. Karena gini, ada orang yang satu rumah, tapi dia itu kalau makan tuh sendiri-sendiri gitu. Jadi papanya makan dulu, nanti mamanya, baru dia karena sibuk. Nah, why not we try to do bonding, family bonding itu juga perlu. Nah, jadi mungkin bisa makan bersama, kemudian lakukan kegiatan bersama-sama. Kayak sekarang kan banyak orang yang suka buat hobi mungkin memasak ya, atau hobi untuk pelihara baking pet gitu ya. Itu juga bisa mungkin dilakukan bersama-sama. Jadi cari aktivitas yang dapat dilakukan bersama-sama to kill the boredom gitu menurut saya. Seperti itu. Sir. Terus terakhir nih Sir, kita butuh tips and trick gitu Sir dari Sir sendiri selaku mentor dan pemimpin di UPH nih kan.
otomatis kan Ya. level wisdomnya itu udah tinggi banget lah Sir, pasti Sir, nggak usah diragukan lagi. Oh, Tips-and-trik iya. untuk maintain Heeh. relationship selama pandemi ini Sir, selama pandemi sama Ya. teman, sama keluarga, mau siapapun itu Sir. Silakan Sir. Ya. Oke, thank you Ihsan. Jadi basically seperti yang tadi saya sudah mungkin sebutkan juga ya. Yang paling pertama itu adalah kita harus sering-sering ya melakukan virtual check-in ke teman-teman kita. Nah, masuk virtual check-in ini bisa menggunakan berbagai media ya, like social media or anything like Instagram mungkin atau anything lah yang kita bisa gunakan untuk berhubungan dengan anggota keluarga kita, dengan teman, dengan relasi. Jadi hanya sekedar untuk menanyakan how are you doing, mungkin kasih some encouragement word gitu ya, stay safe, stay healthy. Nah, itu saya pikir salah satu yang paling penting sekali supaya hubungan, relasi, komunikasi tetap dapat terjaga. Nah, otomatis itu muncul yang namanya care. Orang akan merasa kita tuh perhatian. Of course, to be from your heart ya. Itu benar-benar kita perhatian ke orang-orang tersebut dan pasti orang akan merasakannya. Itu yang paling utama. Yang kedua, saya pikir selain daripada itu adalah kita harus melihat pandemik ini bukan sebagai satu problem, tapi bagi kita itu adalah satu momen atau satu kesempatan untuk improve, termasuk skill penggunaan teknologi seperti itu. Kalau kita lihat ini sebagai kesempatan, then we might enjoy the situation ya. Nggak kerasa kita udah di akhir tahun dengan harapan vaksinnya sudah ada dan it's getting better gitu. Ya, semoga lah Sir. Itu sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Sir atas tips and tricksnya. Jadi kesimpulan itu selalu check in dengan teman keluarga siapapun. Kalau ada yang WhatsApp Anda, jangan dibalas lama-lama dong. Kita bukan SKSD kok. Kita mau menanyakan kabar dari hati. Dan juga gali lagi kegiatan dalam rumah, mungkin bisa sama keluarga, bisa sendiri juga, itu untuk kita supaya survive selama pandemi ini. Jadi Sir, kita mau closing statement nih Sir, dari Sir. Boleh ya Sir ya? Closing statement di akhir-akhir ini. Boleh. Oke, mungkin dari saya itu keep moving forward ya. Kita nggak tahu whatever good things that we can do behind of this ya. Jadi mungkin jangan buat pandemik ini sebagai satu problem buat kita yang bisa menjatuhkan kita, tapi jadikan pandemik ini juga sebagai kesempatan bagi kita untuk dapat improve ourselves, untuk dapat terus berkarya, menjadi lebih baik lagi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita harus senantiasa menjaga kesehatan. That's the most important thing. Mungkin gitu dari saya. Sangat masuk ke hati. Thank you banget Sarah Arifin. Terima kasih waktunya. Terima kasih untuk kru-kru semua. Terima kasih juga untuk LabHam yang mau cari coworking space untuk yang nyaman, tentram dan merasuki sanubari Anda ada di LabHam. Itu ada lokasinya di Center Point Mall. Di Soul Garden-nya itu di lantai 2. Silakan datang, bisa cek di Instagram-nya juga LabHam. Kalau Sir mau datang, kita sangat senang kali Sir mau datang ke LabHam, mau syuting episode-episode selanjutnya secara offline ya Sir. Kita terima kok Sir. Terima kasih Sir Arifin sekali lagi. Terima kasih semuanya. Dadah.